Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Renungan hari ini berjudul Mangkuk Biji Kopi, ditulis oleh Dave Brennan. Saya bukan peminum kopi, tetapi sehirup aroma biji kopi dapat melipur lara, sekaligus membangkitkan kesedihan. Dahulu putri remaja kami, Melissa, sering menata kamarnya dengan menaruh mangkuk berisi biji-biji kopi, agar aromanya yang hangat dan menenangkan memenuhi kamarnya. Hampir 2 dekade telah berlalu semenjak Melissa meninggal dunia akibat kecelakaan mobil pada usia 17 tahun. Tetapi kami masih menyimpan mangkuk berisi biji-biji kopi itu. Aromanya membangkitkan kenangan tentang kehidupan Melissa bersama kami. Alkitab juga menggunakan wewangian sebagai pengingat. Kidung Agung menggambarkan wewangian sebagai simbol cinta antara lelaki dan perempuan. Dalam kitab Hosea, pengampunan Allah atas bangsa Israel digambarkan berbau harum seperti yang di Libanon. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Kemudian urapan Maria di kaki Yesus yang membuat seisi rumah bau minyak semerbak. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 mengacu pada kematian Yesus yang akan datang. Gagasan mengenai wewangian dapat menolong kita untuk mengingat kesaksian iman yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Rasul Paulus menjelaskan demikian, "Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." 2 Korintus 2 ayat 15. Sama seperti aroma biji kopi yang mengingatkan saya kepada Melissa, biarlah hidup kita menghasilkan bau harum dari Yesus dan kasih-Nya yang dapat mengingatkan orang lain bahwa mereka memerlukan Dia. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menebarkan bau yang harum dari Kristus kepada orang lain pada hari ini? Lalu bagaimana hidup Anda dapat membuat orang lain merasakan kehadiran Sang Juru Selamat? Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk menebarkan aroma kehidupan yang membuat orang lain tahu bahwa hidupku mencerminkan Engkau. Our Daily Bread Ministries, wartakan